Jadi cerita aku juga nggak tahu sih ya pas terpaparnya tuh di mana, sama terpapar dari mana, terus kayak nggak ngerti dah tuh karena kan virus nggak kelihatan juga ya. Pokoknya aku syuting, terus syutingnya padahal udah benar-benar jaga protokol kesehatan, udah di swab. Tapi ya namanya virus sekali ya, kita nggak ada yang tahu. Sebelum juga tes PCR itu kemarinnya itu udah swab antigen. Nah, swab antigennya itu negatif. Pas dengar teman positif akhirnya tes lagi tuh PCR. Pas tes PCR besokannya positif juga. Ya udah langsung aja ke Wisma Atlet kan, karena di rumah tuh banyak orang tua gitu, kayak ada nenek, ada ibu yang suka masuk-masuk aja gitu ngeliat anaknya sakit gitu, kayak dilongokin terus, padahal kayak sakitnya itu sakit yang nularin, dan kayak orang tua nggak ada yang tahu gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, dari anak gue sakit gue pengen ngurus gitu-gitu, jadi akhirnya langsung ke Wisma Atlet aja daripada nanti semua keluarga kena juga kan. Sedih banget gitu, padahal kita juga udah kayak kerjanya juga udah ngejaga protokol kesehatan, tapi tetap aja kena. Jadi kayak gimana ya, sedih mah, nggak lebaran sama keluarga sedih banget gitu ya guys. Tapi ya gimana ya, aku harus ngurangin ego aku. Kalau aku kayak misalnya tetap keluarga, tetap bareng-bareng sama keluarga, aku takutnya malah nularin ke semuanya. Apalagi ada beberapa gejala COVID tuh yang nggak ringan gitu, ada yang berat sampai harus pakai oksigen sama diinfus segala gitu-gitu, bahkan paru-parunya kayak sampai takutnya ada yang rusak atau nggak gimana gara-gara COVID. Iya, jadi waktu kemarin tuh aku lagi ada project sama Fatin gitu, syuting Kak. Nah, di situ tuh aku emang kayak semobil sama Fatin juga, terus kemana-mana sama Fatin gitu-gitu. Nah, di situ emang ada beberapa yang kena juga, bukan aku berdua doang gitu deh. Terus habis itu di Wisma Atlet lebarannya gimana ya, lebarannya cuma sampai jam 9 doang, sisanya mah udah tidur kita di Wisma Atlet bang, nggak ada kehidupan di sini sepertinya, cuma ada perawat-perawat doang. Terus juga video call juga pagi-pagi jam 8 pagi, video call keluarga. Nah sisanya udah tuh udah nggak ada apa-apa, makan ketupat sampai jam 9, abis itu ngantuk makan santan, udah sore besokannya udah terjadi seperti hari biasa. Nah, lebaran tahun ini tuh kayak banyak banget gitu loh Kak, kayaknya aku kayak emang disuruh buat istirahat, kayak emang mungkin kemarin aku kayak kurang istirahatnya, jadi kayak sekarang kayaknya istirahat dulu deh, kayak tidur dulu, kayak make waktunya jangan diforsir banget gitu-gitu buat bikin-bikin konten gitu. Nah, buat takbiran di sini rame banget Kak. Bukan rame banget sih, maksudnya di sini tuh aku temennya banyak Kak, ada 20 orang kali. Jadi aku nggak sendirian banget, dan itu bikin aku happy juga sih. Jadi kayak nggak apa-apa deh nggak sama keluarga juga, yang penting keluarga aku sehat, terus aku di sini juga aman, aku juga di sininya nyaman gitu-gitu, dan banyak juga teman-teman aku dari mana-mana gitu. Jadi aku ketemu teman baru, senang juga sih. 9 hari. Besok swab jadinya. Iya, jadi kalau negatif dibolehin pulang, kalau positif, kalau CT-nya tinggi kayaknya dibolehin pulang sih, karena udah nggak menular katanya. Gejalanya pas aku udah positif. Sesudah positif. Gejalanya apa itu, Rafa? Gejalanya aku tenggorokannya sakit, terus aku pusing banget, pokoknya maunya tidur terus seharian, terus juga penciuman aku hilang, ya aku nggak bisa nyium apa-apa, jadi aku kan pakai semprotan nyamuk gitu ya, set. Nah aku pikir itu belum ada rasanya, ternyata kata temen aku itu aku udah kebanyakan gitu nyemprotnya, dan itu hidung aku benar-benar nggak berasa apapun. Kondisinya Fatin, alhamdulillah sekarang semakin membaik ya, bahkan dia udah swab hari ini, terus juga oksigennya juga udah dilepas, tapi dia masih pakai selang infusan, dan juga
kemarin dia udah sempat ketemu sama spesialis paru dan alhamdulillah baik-baik aja dan kayak semuanya kayak cek ininya apa sih darah-darah yang digini-giniin itu tuh udah aman semua, tensinya kayak udah aman semua sih Bang. Udah bisa ini juga sih dia mandi juga bisa karena dia belum lepas infus dan masih emang harus dirawat intensif gitu. Jadi yang nyamperin itu aku nyamperin dia kayak mau makan bareng atau enggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi aku nyamperin dia buat dia kayak cuci muka, nanti ke toilet gitu. Ini aja semoga Fatin besok negatif. Jadi kalau dia negatif dia dibolehin pulang duluan kayaknya daripada aku. Masih belum lepas selang Bang, tapi udah bisa jalan gitu-gitu, udah bisa kemana-mana, udah badannya juga udah sehat sih. Cuman emang belum bisa kayak aku olahraga, senam gitu-gitu belum bisa karena belum lepas infus. Jadi Fatin itu sebenarnya dari rumah sakit, Bang. Rujukan, dia ke Wisma Atlet. Oh, gitu, dia jadi dari rujukan rumah sakit ke Wisma Atlet ya? Iya, Hamin berapa ya? 2 lebaran. Hamin 1 lebaran baru Fatin dibawa ke Wisma Atlet. Ternyata belum boleh untuk naik ke atas kayak aku karena katanya kondisinya masih masih rentan gitu dan belum boleh lepas oksigen waktu Hamin 1 lebaran itu dia. Jadi dia harus di ruang intensif gitu, dijagain gitu Bang sama perawat-perawat. Sekarang sih dia curhatnya sudah membaik dan aman sejahtera ya. Saya lihat-lihat dia juga makannya juga udah banyak dan mau makannya tuh yang udah nggak sehat gitu. Jadi bingung ya mau gimana bilangnya. Kayak kita tuh kayak motongin buah buat dia biar dia sehat, tapi dia maunya mie instan. Nah, jangan dicontoh ya teman-teman. Dia karena udah membaik emang gitu kan perlu kayak perutnya lapar gitu kayak pengennya semuanya dimakan gitu-gitu. Alhamdulillah. Doain aja semoga cepet baik si Fatin. Tapi alhamdulillah udah baik. Ada sih tapi karena mungkin dia video callan sama keluarganya jadi setiap keluarganya datang gitu-gitu kayak ke rumahnya Fatin, keluarga intinya mah emang datang ke rumahnya Fatin ya. Kalau ya keluarga misalnya bibinya atau enggak apanya yang ada di Jakarta mungkin mereka video call gitu-gitu sama Fatin. Jadi Fatin enggak apa-apa sih. Daripada keluarganya kena juga sih kata dia juga takut kayak aku. Iya sih. Tapi kayaknya lebih Fatin yang ngerawat aku sih karena dia yang mesenin makan. Tapi kadang-kadang aku tuh kayak karena dia nggak bisa naik ke atas, jadi emang harus aku yang nyamperin dia ke bawah dan aku kayak tahu kondisinya dia lah kayak gimana ya kali aku nyuruh dia ke atas, Tin, ayo sini ke atas, nggak mungkin dong. Jadi aku harus turun lift buat nyamperin dia. Mungkin dia kesini cuman buat mandi doang ya. Dan alhamdulillah dia udah mandi sekarang. Kalau untuk Fatin sendiri sih nggak ada riwayat penyakit yang macam-macam ya menurut aku. Soalnya pas kita ngobrol juga dia emang nggak ada apa-apa, emang pure dari COVID-nya sendiri gitu. Tapi emang di sini kayaknya emang intensif banget sih, kayak bagus gitu loh sampai benar-benar dirawat sebegitu intensnya. Gak ngerti juga sih aku Kak kenapa ya. Gratis di sini di Wisma Atlet tuh gratis. Terus makannya sehari 3 kali, lauknya tuh ada 2, ada buahnya juga, ada snacknya juga. Insya Allah lah 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna lah kita lah makan di sini. Ini malah lebih banyak ketupatnya deh kayaknya karena semua teman-teman aku pada dibawain ketupat sama keluarganya. Jadi wah sampai enek lah, sampai perut nih santan semua jadi pusing kepala. Enggak, kita bisa ini mesen ojek online. Jadi ojek online di sini tuh mereka pada takut semua ya kalau ke Wisma Atlet. Jadi tuh kayak makanan tuh kayak taruh di mana ya biar aman, di ujung di sana sama dia dibawa.